Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ali Syafis, membahas seputar sharing-sharing atau berbagi pengalaman seputar budidaya ikan air tawar. Nah, pada kesempatan pagi ini sedikit membahas tentang merawat bibit ikan nila ya bosku. Nah, ini kan kebetulan di bulan-bulan seperti ini itu cuacanya sedikit ekstrim ya kawan, walaupun tidak ada curah hujan ya bosku, tapi untuk suhu ketika malam hari itu sangat dingin ya bosku. Nah, ini juga perlu kita waspadai mengenai apalagi untuk yang masih di awal-awal tebar bibit, entah itu ikan nila, ikan lele, atau ikan gurame dan lain-lain ya bosku. Nah, bagaimana tip-tip dan cara agar terhindar dari kematian atau meminimalisirkan angka kematian pada bibit yang baru saja tebar ya bosku. Untuk poin yang pertama, ketika kita pelihara ikan ketika musim seperti ini, di mana setiap hari atau dalam keadaan suhu derajatnya turun ya bosku, bisa dibilang dingin ya bosku, seperti di daerah pegunungan ya bosku. Nah, untuk poin pertama itu adalah air kolam ya bosku. Nah, pada air kolam tersebut itu ketika suhu dalam keadaan down atau bisa dibilang sangat dingin ya bosku, tentunya itu air di dalam kolam itu akan terasa sangat dingin ya bosku. Ketika kita sentuh pun kita akan merasakan hawa dingin ya bosku. Nah, ini yang perlu kita catat ya bosku. Untuk air kolam itu kita memang harus sedikit melakukan perawatan ekstra ya bosku. Salah satunya adalah dengan cara kita memberikan kapur dolomit ke dalam air kolam dengan dosis yang sesuai takaran ya bosku. Nah, bisa juga kita gunakan garam grosok atau garam ikan, lebih bagus ya bosku untuk menaikkan pH pada air kolam tersebut agar tidak terlalu asam atau pH ngedrop. Nah bosku, nah itu poin satu ya bosku. Nah, untuk poin yang kedua itu pada pemberian makan ya bosku. Untuk jadwal pemberian makan itu kita harus jeli ya bosku, atau sedikit merubah pola pemberian pakan. Nah, untuk ikan nila tersendiri itu kan memang saya memberi jadwal makan 2 kali dalam 1 hari, pagi dan sore. Nah, ketika kita pelihara lele itu biasanya 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam ya bosku, 3 kali. Nah, ini bisa kita rubah sedikit ya bosku pola kasih makannya. Untuk ikan lele itu bisa kita berikan 2 kali saja ya bosku, karena ketika malam hari itu suhu terlalu dingin, itu yang ditakutkan adalah pH drop, dan ketika kita terlalu over memberi makan ketika malam hari itu akan menjadikan sebuah amonia yang terlalu berbahaya. Ketika pH sedang down itu resikonya sangat besar terhadap pertumbuhan bakteri patogen
yang berbahaya untuk ikan tersendiri ya bosku, karena ikan akan mudah terserang penyakit. Nah, kemudian untuk yang pagi hari ya bosku, kita rubah agak sedikit siang ya bosku, biarkan dalam keadaan kolam itu sudah tersinari matahari ya bosku. Mungkin yang biasa kita masih makan pukul 7 atau 8, kita bisa rubah menjadi jam 9 atau jam 10 siang, tidak apa-apa kawan-kawan. Nah, untuk poin selanjutnya ya bosku, untuk yang ketiga, kita bisa berikan pakan hijau-hijauan itu lebih banyak, nggak apa-apa ya bosku, itu bagus ya bosku, karena tidak menyebabkan terlalu menumpuknya amonia karena sisa dari pelet ya bosku. Nah, intinya untuk poin 2 dan 3 ini sangat terkait, yaitu kita sedikit mengurangi porsi makan dan merubah jadwal pemberian pakan lebih tepat. Nah, untuk poin yang keempat tersendiri ya bosku, kita harus melakukan grading. Grading itu apa kawannya? Grading itu adalah pensortiran sebenarnya ya bosku. Tapi yang saya bahas ini adalah bukan mensortir untuk ukuran ya bosku, tapi untuk mensortir tebar padat ketika kita budidaya ketika musim dingin ya bosku. Nah, yang biasanya ketika musim dingin kita berani tebar padat di sistem bioblok 150 ekor, itu bisa kita turunkan menjadi 90 atau 100 ekor per kubik air. Untuk lele tersendiri itu biasanya ketika musim dingin saya hanya berani tebar di angka 200 ekor per meter kubik ya bosku. Tapi untuk di cuaca selain musim dingin saya berani 300 per ekor untuk ikan lele ya bosku. Nah, itu untuk poin yang keempat ya bosku. Nah, untuk poin yang terakhir, kita harus selalu mengecek ketika malam hari ya bosku, apakah keempat sistem tadi itu sudah kita jalankan dan kita lihat perkembangan ikan, apakah ada suatu gejala atau ikan menggap-megap di atas. Nah, itu pertanda kan ada sedikit kesalahan, yaitu mungkin tebarnya agak terlalu padat ya bosku. Nah, itu ya bosku, sedikit tip atau poin tentang tebar atau merawat bibit ikan nila ketika musim dingin telah tiba ya bosku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.